Ya, pemirsa, untuk membahas bahaya phishing, lebih lanjut kita sudah terhubung dengan Chairman Communication and Information System Security Research Center dengan Pak Pratama Dahlian Persada. Halo, selamat siang Pak Pratama. Selamat siang, Mas Helmut. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Pratama, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana ciri-ciri phishing. Kemudian, seberapa bahaya sebenarnya phishing ini Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kan kejahatan yang seolah-olah begitu menipu kita dengan berbagai macam cara kan gitu. Jenis-jenisnya ada banyak nih, menggunakan email, menggunakan voice, menggunakan SMS dan lain-lain. Nah, ketika kita ini dilibatkan perasaannya gitu ya, dilibatkan pikiran kita gitu. Kadang-kadang kita ini nggak bisa nahan gitu, sehingga korbannya semakin banyak. Nah, ketika korbannya semakin banyak, ternyata kerugian yang ditimbulkan juga semakin banyak. Nah, ketika kita tidak memiliki edukasi yang cukup, kemudian kita tidak aware terhadap ancaman yang ada di internet, tentu kita akan banyak yang akan jadi korban lagi gitu. Contohnya kemarin ada 400 lebih yang tadi Mas Ilham sampaikan, 400 lebih masyarakat kita yang tertipu APK undangan online gitu ya. APK undangan dikirikan lewat WhatsApp gitu. Itu ada sekitar 13 miliar uang dikuras. Mereka sudah nabung untuk biaya sekolah, untuk naik haji, dikuras sampai nol gara-gara kegiatan phishing ini. Kemudian kemarin juga ada beberapa waktu yang lalu perusahaan di Singapura begitu, dia terpaksa transfer 32 miliar gitu gara-gara ada yang memalsukan emailnya gitu, sehingga dia berkomunikasi dengan partner yang palsu sehingga dia mentransfer uangnya. Jadi keberhasilan serangan phishing ini luar biasa besarnya gitu. Bahkan selalu masuk dalam top 5 serangan cyber di seluruh dunia setiap tahun begitu. Oleh karena itu memang ini harus menjadi perhatian sesuai dengan beberapa data survei gitu. Perusahaan-perusahaan yang ada di dunia itu hanya mampu bertahan sekitar 30% saja karyawannya untuk menahan serangan phishing ini. Lainnya kalau serang pakai serangan phishing mereka kena gitu. Dan ini hanya serangan awal ya gitu. Mungkin tadi disebutkan dia mencari data pribadi dan lain-lain gitu. Tetapi yang lebih berat lagi adalah ketika phishing ini ditargetkan kepada misalnya salah satu karyawan atau misalkan kepada pimpinan suatu perusahaan atau siapapun lah yang punya akses terhadap sistem yang ada dalam perusahaan tersebut, kemudian bisa dijadikan serangan lanjutan misalnya dengan ransomware gitu. Sehingga akibatnya apa? Satu perusahaan itu bisa kena dan bisa lumpuh sistem yang dimilikinya. Itu bahayanya phishing. Oke, Pak Pratama, tadi sudah disampaikan bahwa bahaya phishing ini kan merupakan pemantik dan kedepannya ini akan menimbulkan serangan-serangan lain. Nah, kemudian untuk ciri-ciri spesifiknya ya, apabila sudah terkena phishing ini seperti apa, Pak? Ya, gini, jadi ketika kita menerima serangan phishing ini, biasanya kita itu tidak merasa bahwa ini adalah serangan phishing, karena yang kita lihat itu mirip seperti misalkan kita dikirimin email, mirip seperti email yang sah dan valid gitu. Kemudian ketika kita diberikan link website gitu, seolah-olah ini sah seperti website yang valid begitu. Nah, tanda-tanda phishing itu sebenarnya bisa kita lihat dengan memastikan gitu ada salah kata atau ada salah huruf dan lain-lain apa tidak gitu. Nah, sebenarnya yang lebih bisa kita rasakan itu bukan phishingnya, Mas Helmut, tetapi setelah phishingnya ini gitu. Jadi setelah kita kena phishing, kemudian kita terkena malware. Nah, device kita ketika terkena malware, handphone kita terkena malware, nah itu baru bisa kita rasakan tuh tanda-tandanya tuh. Misalkan kalau handphone ini idle nih, tetapi kok tiba-tiba rasanya anget gitu. Nah, berarti ada bermasalah nih di handphone kita nih. Berarti ada malware yang dia bekerja di dalamnya. Ada kemungkinan ada malware yang bekerja di dalamnya. Tiba-tiba baterai kita cepat habis gitu. Padahal seharusnya kita malam baru habis, baru ngecas gitu. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Tiba-tiba kemudian sering hang gitu atau lemot sekali. Kita punya handphone yang speknya lumayan tinggi, tetapi kok lemotnya keterlaluan gitu. Nah, itu berarti ada masalah nih di handphone kita nih gitu. Dan ada beberapa hal lain yang bisa kita rasakan begitu apabila handphone kita ini terkena malware yang diinisiasi gara-gara phishing tadi itu. Gitu Mas Elmo.